Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri Furianti dengan NIM 201910601052. Saya berasal dari kelas B dengan prodi Teknik Lingkungan angkatan 2020 Universitas Jember. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang apa itu SIG dan juga sedikit mengenalkan tentang aplikasi dari ArcGIS. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang SIG terlebih dahulu. SIG atau yang sering kita sebut dengan Sistem Informasi Geografis merupakan suatu sistem berbasis komputer untuk mengelola atau mengolah dan menyajikan informasi spasial. Informasi spasial atau informasi keruangan adalah segala bentuk informasi yang memiliki referensi, hubungan, atau keterkaitan dengan posisi geografis di permukaan bumi. SIG diartikan sebagai sebuah sistem yang digunakan untuk menginput, menyimpan, memanggil kembali, menganalisis, dan memvisualisasikan data atau informasi spasial. Secara sederhana, jika kita melihat sebuah peta, maka peta itu merupakan salah satu produk dari SIG. Sedangkan GPS, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, merupakan salah satu perangkat dari SIG. Berikut adalah sebuah bagian dari cara kerja SIG atau GIS, di mana sistem kerjanya yaitu GIS menginput beberapa data untuk menghasilkan sebuah informasi baru yang lebih komplit dan merupakan gabungan dari beberapa data yang telah diinput sebelumnya. SIG merupakan sebuah sistem berbasis komputer yang memiliki 4 subsistem untuk menangani informasi geografis. Yang pertama adalah data input, yaitu memasukkan data dan mengubah format data yang ada dalam format existing-nya menjadi data digital dalam suatu format yang digunakan oleh sistem informasi geografis. Yang kedua, itu database, adalah mengolah data atau manajemen data, dapat menyimpan data yang sudah dimasukkan dan kemudian mengambil data tersebut pada saat yang diperlukan. Yang ketiga adalah memanipulasi dan menganalisis data yang ada, sehingga dari sistem informasi geografis ini dapat diperoleh hasil berupa suatu informasi tertentu. Yang terakhir adalah mengeluarkan atau output data. Dari sistem informasi geografis dapat diperoleh informasi yang merupakan hasil olahan dalam sistem informasi geografis tersebut. Untuk komponen dari SIG itu sendiri ada beberapa. Yang pertama adalah data, di mana data tersebut berbentuk data spasial. Yang kedua itu personil atau brainware, yaitu orang atau tenaga ahli SIG yang dapat mengoperasikan aplikasinya. Yang ketiga yaitu perangkat keras seperti komputer, GPS, digitizer, theodolite, dan sebagainya. Dan yang keempat adalah perangkat lunak atau software. Biasanya itu ArcGIS atau Quantum GIS dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah analisis atau metode teknik pemrosesan informasi spasial, contohnya yaitu overlay. Data tematik. Data tematik adalah data spasial dengan tema tertentu. Di dalam SIG, data tematik disimpan, dianalisis, dan direpresentasikan sebagai layer. Dengan kata lain, layer adalah representasi visual dari data geografis dalam lingkungan SIG. Sehingga setiap layer akan dikenali dan dikelola oleh SIG sebagai sebuah entitas informasi spasial yang berbeda. Sebuah layer tidak identik dengan peta dan tidak dapat disebut sebagai sebuah peta, sebab layer merupakan salah satu elemen penyusun peta. Sebuah peta harus mematuhi kaidah-kaidah kartografi dan dilengkapi elemen-elemen kartografis seperti grid, skala, orientasi, judul peta, legenda, dan sebagainya. Peta sebenarnya merupakan susunan dari layar-layar data tematik. Seperti pada gambar dapat dilihat,
Ini merupakan susunan dari peta. Jika peta kita bongkar, kita jabarkan, akan terlihat dari susunan beberapa layar-layar seperti pada gambar. Untuk selanjutnya yaitu struktur data spasial dalam GIS. Struktur data spasial dalam GIS itu ada dua. Yang pertama data raster dan juga data vektor. Data raster strukturnya biasanya disebut dengan data grid. Data yang berwujud raster umumnya berasal dari citra digital seperti citra satelit hasil penginderaan jauh. Data raster bisa juga berasal dari peta-peta hasil scanning maupun peta-peta hasil layout yang sudah disimpan dalam bentuk raster. Data raster juga dapat berasal dari proses-proses analisis tertentu dalam SIG, misalnya hasil interpolasi geostatistik atau hasil konversi data vektor menjadi data raster. Ciri utama data raster adalah seluruh bagiannya disusun atas bagian-bagian yang disebut piksel. Piksel adalah suatu bangunan grafis yang berbentuk kotak-kotak. Setiap piksel memiliki atribut numerik yang disebut nilai piksel. Oleh sistem grafis, nilai-nilai piksel ini dirender menjadi warna sehingga dapat membentuk penampakan tertentu. Jika kita memperbesar penampakan suatu data raster, maka piksel-pikselnya dapat terlihat dengan jelas. Yang kedua yaitu data vektor. Struktur data vektor sangat berbeda dari model data raster. Vektor adalah suatu bangun grafis yang tersusun atas vertex. Vertex sendiri merupakan elemen titik yang membentuk gambar dan memiliki koordinat, sehingga data vektor sebenarnya merupakan representasi data geografis dalam bentuk entitas koordinat. Data vektor umumnya berasal dari proses digitasi atau dari proses otomatis, seperti hasil klasifikasi dan konversi raster atau vektorisasi otomatis. Wujud dari data vektor itu ada beberapa. Yang pertama, titik atau point, garis atau polyline, area atau polygon, anotasi atau annotation, dimensi atau dimension, multipoint, multipath, dan triangulate irregular network atau TIN. Berikut adalah contoh data vektor yang berwujud poligon. Jadi bentuknya seperti ini. Ini adalah contoh data anotasi. Ini adalah contoh bentuk dimensi. Contoh multipath. Contoh data TIN. Baik, selanjutnya adalah data tabular. Data tabular merupakan model data geografis yang berwujud tabel. Data tabular adalah suatu database spasial yang biasanya merupakan data pelengkap atau keterangan dari suatu model data geografis yang berwujud grafis. Misalnya, keterangan dari suatu data vektor. Data tabular dapat berdiri sendiri atau terikat dengan suatu data vektor atau raster. Data tabular yang terikat dengan suatu data vektor atau raster disebut data atribut. Data atribut berisi deskripsi masing-masing bagian dari model objek spasial yang terikat dengannya. Misalnya, future kecamatan, data atributnya berisi nama-nama kecamatan itu sendiri. Berikut adalah contoh data tabular yang merupakan data atribut. Dapat dilihat di sini kan ada beberapa nama-nama kecamatan yang tadinya yang termasuk dari data sebelumnya. Yang terakhir adalah behavior. Behavior di dalam RCGIS Dictionary diartikan sebagai aksi atau karakteristik yang ditunjukkan oleh suatu objek di dalam sebuah database yang didefinisikan oleh sejumlah aturan. Behavior menggambarkan interaksi spasial objek atau fenomena geografis di permukaan bumi. Secara teknis, behavior diimplementasikan di dalam model data geodatabase. Berikut adalah contoh dari tampilan dari behavior, tampilan dari topologi rules sebagai salah satu implementasi dari behavior. Selanjutnya saya akan mengenalkan tentang
aplikasi ArcGIS, yang salah satu aplikasi atau software yang digunakan dalam pengerjaan SIG. Yang pertama kita buka dulu filenya. Di sini kita buka dulu pertama ArcCatalog. Di sini ArcGIS mempunyai beberapa aplikasi lain. Yang pertama adalah ArcCatalog, yang kedua adalah ArcWeb, ArcGIS Administrator, ArcGIS Document Defragmenter, dan juga yang lainnya. Oke, yang pertama kita buka ArcGIS ArcCatalog. Di ArcCatalog ini kita harus mengkonekkan dulu data yang ada di folder dengan ArcGIS yang akan kita gunakan. Nah, langkah pertama yaitu mengkonekkan dengan kita klik tools connect to folder, kemudian kita cari filenya. Nah, ini setelah selesai kita oke. Nah, di sini akan muncul tampilan dari data yang akan kita gunakan nanti saat di pengaplikasiannya di ArcMap. Baik, di sini saya sudah membuka aplikasi ArcMap-nya. Seperti ini tampilannya. Yang pertama, ArcMap memiliki beberapa tools yang dapat kita fungsikan dalam pembuatan atau pemrosesan suatu data nanti. Yang pertama adalah file. Di sini file itu kita jika ingin membuat suatu file, kita bisa klik new, membuka suatu files itu open, ini menyimpan kembali, dan yang lain-lain. Setelah itu ada edit ini kita bisa gunakan saat untuk ini mengunduh atau redo dari pengerjaan data. Yang ketiga ada view, di sini ada bookmarks, insert, selection, geoprocessing, customize, windows, dan help. Oke, di sini juga ada beberapa tools lainnya. Ini ada new, open, save, print. Ini untuk memperbesar zoom in, dan ini untuk memperkecil zoom out-nya. Ini adalah pen yang nantinya kita bisa gunakan untuk menggeser-geser data yang ada pada layar. Setelah itu ini full extent, fixed zoom in, fixed zoom out. Ini ada drawing, ini ada select element, text. Ini seperti halnya pada aplikasi Microsoft Office atau yang lainnya. Di sini juga ada pemilihan font size, bold, italic, underline, font color, dan lain-lain. Di sini juga di tools di atas ini juga kita bisa mengatur skala yang akan kita gunakan nantinya pada data. Di sini juga bisa custom untuk skalanya. Kita bisa ketik di sini skala yang kita inginkan berapa, seperti itu. Dan ini untuk editor toolbar, table of content. Ini ada katalog, search, art toolbox, polyton, model builder, editor, dan lain-lain. Di sini ada beberapa tools yang dapat kita gunakan juga dalam memproseskan data. Oke.
Di sini di sebelah kiri ini adalah table of content, di mana nanti data yang kita masukkan, data-data semua data yang kita masukkan akan muncul di sini. Baik, sekarang saya akan mencoba untuk memasukkan sebuah data dari katalog tadi. Ini foldernya sudah ada, tinggal kita buka. Nah, saya akan memasukkan data yaitu batas desa terbaru. Kita klik dulu. Nah, ini di sini kita klik sekali, habis itu kita tekan, klik sekali, kita tekan, kita geser ke sini. Nah, di sini akan muncul data desa terbaru yang ada tadi pada file. Di sini nanti kita bisa kerjakan apa yang akan kita lakukan selanjutnya. Di sini kita dapat men-zoom in tanpa perlu pencet dari tools ini menggunakan mouse. Kita zoom in sampai dengan skala tertentu, dan data ini masih dapat terlihat dengan jelas. Setelah itu saya akan memperlihatkan data atribut dari data desa terbaru tadi. Ya, ini adalah data atributnya. Kita buka dari sini, dari layers, kita klik kanan dari batas desa terbaru. Setelah itu pilih open attribute table. Nah, di sini dapat dilihat data-data data atribut yang ada pada data desa terbaru tadi. Di sini juga kita bisa langsung merubah skala manual menggunakan tools. Itu kita bisa rubah skalanya sesuai apa yang kita butuhkan nanti. Ini saya yang ada gambar tangannya ini merupakan wujud dari pen, dimana nanti kalau kita klik kiri tahan, itu bisa menggeser layar yang ada di ArchMap ini. Mungkin cukup sekian pembahasan dari pengenalan aplikasi ArcGIS, yaitu ArchMap, yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.